Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang tanah terlantar. Secara umum kita akan membahas yang pertama tentang tinjauan umum tentang tanah terlantar. Sejalan dengan adanya TAP MPR nomor 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengolah sumber daya alam, permasalahan tanah terlantar yang berkaitan dengan upaya penerbitannya oleh pemerintah merupakan hal penting untuk dikaji. Oleh karena itu, merupakan perwujudan salah satu upaya pembaruan di bidang agraria. Menyadari bahwa hukum akan memberikan jaminan kepastian pada setiap penatagunaan tanah dalam kerangka kebijakan pembaruan agraria, kajian dari aspek hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan lebih dahulu. UU PA merupakan dasar dari lahirnya perundang-undangan lainnya dan peraturan pendukung dalam mengatur kebijakan di bidang pertanahan. Pemberian hak atas tanah kepada perorangan atau individu atau badan hukum oleh negara untuk diusahakan, dikelola, dan dipergunakan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Merupakan suatu kebijakan di bidang pertanahan yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, dalam pemberian hak itu ada maksud tidak dibenarkan menelantarkan tanah. Tentang kata pengertian itu sendiri, menurut beberapa ahli, yang pertama ialah JJH Brugge adalah sebagai berikut. Pengertian tanah adalah apa yang timbul dalam pikiran kita sebagai arti dari perkataan, mengingat penunjukan perkataan itu pada objek. Selanjutnya, menurut Sajipto Raharjo, mengemukakan pentingnya sebuah konsep digunakan untuk menyebutkan secara ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu peraturan itu. Misalnya pengenaan. Berdasarkan dua teori menurut para ahli tersebut, dipilih konsep hukum yang yuridis relevan untuk menjelaskan konsep tanah terlantar dengan alasan bahwa tanah terlantar merupakan fakta di lapangan adanya tanah hak yang tidak terawat, tidak produktif, dan kualitas kesuburannya menurun. A. Menurut hukum adat, memahami pemikiran masyarakat adat tentang tanah yang dijelaskan oleh para ahli hukum adat menunjukkan bahwa keberadaan manusia tidak dapat lepas dengan tanah. Ia merupakan unsur yang esensi yang paling diperlukan selain untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan yang lainnya. Ditegaskan pula bahwa tanahlah yang merupakan modal satu-satunya bagi manusia. Adapun ciri-ciri hukum adat dalam memandang tanah dapat diketahui dari pakar dalam mengidentifikasinya, yaitu pertama menurut G.D. Wiranata. Tanah mempunyai sifat yang tetap, keadaannya tidak pernah berubah. Tanah merupakan sarana tempat tinggal bagi persekutuan hukum dan seluruh anggotanya, sekaligus memberikan kehidupan pada pemiliknya. Yang ketiga, tanah merupakan suatu kesatuan di mana nantinya pemilik akan dikubur setelah meninggal, sekaligus merupakan tempat leluhur. Yang kedua, menurut Van Dijk, membahas tanah tidak dapat dilepaskan dari corak persekutuan umum atau persekutuan hukum. Tanah merupakan modal yang terutama dan satu-satunya. Campur tangan persekutari itu sehingga kesatuan dengan menggunakan kepala persekutuan sebagai alatnya untuk mengutus hak perorangan dalam suatu persekutuan. Kemudian, menurut perundang-undangan, keberadaan pasal UU PA mengenai tanah terlantar nampaknya tidak cukup serius diterapkan di lapangan, sehingga pemerintah mengeluarkan
peraturan-peraturan yang bersifat melaksanakan perintah undang-undang. Peraturan-peraturan itu sudah bersifat sektoral, misalnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1973 tentang penguasaan tanah perkebunan terlantar dan atau diterlantarkan di daerah. Lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1973 sebagai wujud kepedulian atas terlantarnya tanah. Hal itu dimaksudkan untuk segera mengatasi atau meniadakan kondisi lahan perkebunan yang terlantar dan menindak pemegang haknya. Berikut pendaya gunaan tanah terlantar tersebut, sehingga lahan perkebunan memberi kesejahteraan kepada masyarakat sekitar lahan, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi, untuk dapat menyatakan suatu perkebunan sebagai terlantar ialah apabila diketahui bahwa pemegang hak atas tanah tidak mempergunakan atau mengerjakan yang ia peroleh sebagaimana mestinya. Dengan demikian, berarti pemegang hak atas tanah tidak mengindahkan kewajiban mengusahakan perkebunan secara baik dan mengabaikan fungsi sosial atas tanah. Baiklah, sampai segitu saja video pembahasan tanah terlantar pada hari ini. Saya ucapkan sampai jumpa dan terima kasih.